sahabat Undiksa, salam harmoni. Senang sekali saya Juniastiti bisa kembali menjumpai Anda dalam Bincang Ganesha. Memasuki tahun akademik 2023-2024, Universitas Pendidikan Ganesha Undiksa telah menerima ribuan mahasiswa baru yang siap bergabung menjadi Ganesha Muda Undiksa. Untuk dapat beradaptasi dengan lingkungan kampus, para mahasiswa baru ini tentunya wajib untuk mengikuti kegiatan pengenalan kehidupan kampus mahasiswa baru atau yang disingkat dengan PKKMB. Lalu seperti apa kira-kira bentuk kegiatan yang akan diadakan dan apa saja yang perlu dipersiapkan oleh para mahasiswa baru nantinya? Untuk itu kita akan cari tahu bersama dengan dua orang narasumber yang sudah kita hadirkan, yakni Ketua Panitia PKKMB Undiksa 2023 Gede Pura Adnyana dan juga Koordinator Divisi Acara Ayu Triani. Kita sapa dulu, halo. Ini kita panggilnya siapa? Pura? Pura. Oke, Pura dan juga Ayu. Oke, gimana kabar hari ini? Selalu baik. Oke, baik. Kenapa senyumnya malu-malu gitu ya? Nanti menyapa adik-adik Ganesha Muda Undiksanya nih. Biasanya terlihat sangar gitu ya kalau panitia, ini sekarang bisa dilihat ramah-ramah kok ya. Tolong diingat wajah-wajahnya. Oke. Nah, pelaksanaan pengenalan kehidupan kampus ini kan istilahnya bisa dibilang kegiatan rutin ya yang setiap tahun wajib dilaksanakan juga oleh mahasiswa baru. Kalau boleh tahu untuk tahun ini kapan pelaksanaannya, Pura? Oke, untuk pelaksanaan pengenalan kehidupan mahasiswa baru atau PKKMB tahun 2023 ini itu dilaksanakan di bulan Agustus, tepatnya itu dari tanggal 15 Agustus sampai dengan tanggal 22 Agustus. Yeah. Cuman seperti kita di tahun-tahun sebelumnya, sebelum kita melakukan pembukaan ada yang namanya pra PKKMB, di mana pra PKKMB itu kita akan laksanain di tanggal 14 Agustus, Kak. Di tanggal 14 Agustus itu ada beberapa kegiatan, tentunya itu persiapan kita untuk bagi mahasiswa baru agar nantinya di kegiatan pembukaan itu tidak menyita terlalu banyak waktu dalam baik itu segi barisnya dan yang lain-lainnya. Nah, di sana juga nantinya akan ada pembuatan video paper mob. Nah, di mana teman-teman ataupun Ganesha Muda gantinya kan sudah diberikan buku panduan, yang di sana sudah ada tugas untuk membawa kertas paper mob. Nah, dari sanalah nanti kita akan gunakan kertas tersebut untuk membuat video paper mob itu. Nah, dari rangkaian tanggal 15 sampai tanggal 22 tersebut, nantinya di lembaga itu hanya di tanggal 15, 16 dan juga tanggal 22 Agustus, Kak. Setelahnya itu di 17 Agustus memang ada kegiatan, cuman itu hanya perwakilan dari kelompok-kelompok yang sudah dibagi. Nah, di tanggal 18, 19 itu kami pelimpahkan ke fakultas. Nah, setelah mungkin mahasiswa baru itu bergabung dengan berbagai macam fakultas yang ada di Universitas Pendidikan Ganesha, itu di lembaga kan dicampur. Nah, sedangkan nantinya di tanggal 18-19 itu masing-masing mahasiswa baru yang ada di masing-masing fakultas itu akan ditarik ke fakultasnya masing-masing. Itu pelimpahan fakultas. Nah, setelah adanya pelimpahan fakultas di tanggal 20 dan 21 itu ada lagi pelimpahan ke jurusan. Nanti mahasiswa baru dari fakultas menuju ke jurusannya masing-masing. Setelah itu baru diakhiri di tanggal 22. Itu ada berbagai kegiatan, baik itu parade dan juga penutupan. Nah, di sanalah nanti mahasiswa baru akan melepas kelelahannya setelah beberapa hari mengikuti kegiatan di PKKMB tahun ini. Oke, jadi itu runtutan acara ya yang akan dilaksanakan di masa pengenalan kehidupan kampus untuk mahasiswa baru di tahun 2023 ini. Bisa dibilang tidak sepadat kita kalau dulu tuh namanya ospek ya. Kalau sekarang itu kan lebih PKKMB memang lebih ditekankan untuk memang mengenalkan bagaimana kehidupan kampus untuk para mahasiswa baru ini sendiri. Tadi di tanggal 14-nya akan ada pra PKKMB, bisa kita bilang itu semacam gladi resiknya ya. Biar nanti para mahasiswa baru itu nggak bingung nih di mana barisannya, kelompoknya gitu ya, dan posisinya. Jadi wajib juga untuk diikuti oleh semua mahasiswa baru. Jadi jangan sampai kalian nggak datang ya mentang-mentang itu hanya pra PKKMB aja gitu ya. Nanti takutnya kalian nggak tahu nih di mana barisannya.
Oke, nah lalu kira-kira menurut Pura sendiri, seberapa penting sih kegiatan ini untuk diikuti oleh para Ganesha Muda Undiksa atau mahasiswa baru nantinya? Oke. Seperti yang telah dijelaskan tadi, bahwasanya kan PKKMB ini memang rutin dilakukan setiap tahunnya. Jadi kalau diterangkan berapa penting, itu sangat penting untuk diikuti oleh mahasiswa baru. Karena dengan mengikuti PKKMB ini, mereka akan bisa mengenal lingkungan kampus yang mereka sudah pilih tentunya. Nah, selain itu, dengan adanya PKKMB ini, mahasiswa baru bisa mengetahui apa saja ada di lingkungan Universitas Pendidikan Ganesha ini. Tentunya kan dari peralihan dari SMA menuju ke universitas, itu atmosfer yang ada di SMA itu berbeda dengan di universitas. Jadi dengan adanya PKKM ini diharapkan mendapatkan gambaran awal bagaimana atmosfer yang ada di lingkungan Universitas Pendidikan Ganesha. Iya, oke. Jadi itu ya, mengapa sih kegiatan pengenalan kehidupan kampus ataupun namanya mungkin berbeda-beda setiap kampus gitu ya. Ada yang masih tetap menggunakan orientasi. Itu tetap penting dilakukan agar para mahasiswa baru yang dulunya masih statusnya siswa nih gitu ya, ketika masuk ke perguruan tinggi kalian tidak terkejut gitu ya, karena jadwal kuliahnya itu berbeda. Nggak, kalau kayak kita misalnya di SMA atau di SMP sebelumnya itu kan jam 7 pagi sampai jam 1 gitu ya. Full. Kalau di kuliah tuh kadang beda-beda jamnya, berubah-berubah. Jadi biar kalian tidak shock lah nantinya ketika memulai perkuliahan. Oke, nah sekarang kita beralih ke seksi acaranya atau divisi acaranya nih ya, dengan Kak Ayu di sini. Nah, pimpinan Undiksa itu kan menekankan bahwa kegiatan PKKMB ini harus menyenangkan dan juga edukatif, tidak seperti dahulu yang terkesan menyeramkan, menakutkan bagi mahasiswa baru gitu ya. Nah, kalau boleh tahu seperti apa bentuk-bentuk kegiatan yang sudah kalian rancang untuk PKKMB tahun ini? Baik, terkait dengan bentuk-bentuk kegiatan yang telah kami rancang, berdasarkan dari atasan itu harus menyenangkan dan juga edukatif. Nah, dari sisi edukatifnya, kita di sini sudah merancang adanya beberapa materi-materi yang tentunya akan dihadirkan narasumber-narasumber yang ahli dalam bidangnya. Nah, tentunya hal itu akan menjadi bekal bagi para mahasiswa baru atau para Ganesha Muda Undiksa dalam menjalankan kehidupan kampus di Universitas Pendidikan Ganesha. Nah, kemudian dari sisi menyenangkannya, oke, tadi sudah dibahas juga sama Pura bahwasannya di sisi menyenangkannya itu lebih ke tanggal 22. Nah, di mana di tanggal 22 itu sebenarnya kita sudah menyiapkan beberapa kegiatan yang pastinya sudah kita sediakan juga di buku panduan terkait dengan jadwalnya. Akan tetapi akan ada beberapa kegiatan yang juga kami selipkan. Untuk itu, agar kita sama-sama tahu, silakan ikuti kegiatan PKKMB ini dengan baik dan juga seksama, agar nantinya kegiatan PKKMB ini dapat terkesan baik dan juga menyenangkan. Oke, jadi itu ya. Pura, ada yang mau ditambahkan? Sekiranya untuk terkait edukasi dan juga menyenangkan itu sudah dirancang sedemikian rupa, di mana di edukasi itu kami dari pimpinan juga sudah merancang bahwasanya nanti pemateri yang akan diberikan itu akan lebih motivator dan yang juga memberikan kesan yang tidak begitu membosankan. Dan juga dari tugas-tugas yang diberikan kan itu pastinya sudah tidak lagi memberatkan bagi mahasiswa baru. Terus segi menyenangkannya itu bisa dilihat nanti di kegiatan itu ada beberapa kegiatan yang nantinya itu tentunya akan menyenangkan bagi mahasiswa baru nantinya gitu. Oke, iya, masih belum mau di-spill nih ya, katanya rahasia, masih secret. Oke, ketua divisi acaranya udah langsung nahan nih ya ketupatnya biar nggak ngebocorin. Oke lah, jadi untuk para Ganesha Muda Undiksa, kalau penasaran misalnya semenyenangkan apa sih ya kegiatan PKKMB yang sudah dirancang oleh kakak-kakak panitianya, jangan lupa untuk ikuti seluruh rangkaiannya ya, dari pra PKKMB sampai nanti di penutupan di tanggal 22 Agustus nantinya. Nah, tadi kan terkait dengan tugas, Pura juga sempat menyinggung. Ini Tias tanyakan ke Ayu lagi gitu ya. Nah, masih banyak para calon mahasiswa baru di luaran sana itu yang takut untuk mengikuti kegiatan orientasi atau pengenalan kehidupan kampus karena biasanya tugas yang diberikan itu berat dan jumlahnya itu banyak gitu ya. Nah, untuk PKKMB tahun ini seperti apa untuk skema tugasnya sendiri? Baik, untuk tugas-tugas sendiri, jadi tugas memang
sering sekali terkesan memberatkan. Ya. Karena kita membuat tugas tersebut kan membuang waktu, pikiran, dan juga tenaga untuk membuat tugas tersebut. Nah, jika ingin tugas tersebut tidak memberatkan, jadi buat aja dengan enjoy gitu, dan nikmati tugas itu biar nantinya kita buat tugas tersebut tidak terkesan memberatkan. Oke, jadi untuk tugas-tugas memang banyak macamnya. Itu karena apa? Karena kami dari panitia juga sudah mengancangkan bahwasannya tugas-tugas yang kami berikan tersebut memang relevan nantinya ke depannya kita sebagai seorang mahasiswa. Contohnya, saya sering sekali sampai sekarang masih menjumpai banyak sekali ada ormawa-ormawa maupun instansi-instansi yang masih mengadakan perlombaan esai. Iya. Ya. Jadi kenapa mengadakan lomba esai? Jadi di sana instansi yang mengadakan lomba tersebut bermaksud agar kita peserta yang tertarik untuk ikut lomba tersebut mampu memberikan problem solving atau langkah solutif atas permasalahan yang diberikan atau yang ada di lingkungan masyarakat, seperti itu. Jadi pada dasarnya kita memberikan tugas-tugas tersebut kepada mahasiswa sebagai langkah pengenalan kepada mahasiswa bahwasannya nantinya itu akan bermanfaat ke depannya. Contoh lainnya lagi adalah PKM. Iya. Nah, program kreativitas mahasiswa. Nah, kita di Undiksa ini rasanya sekali semua mahasiswa sudah mengenal yang namanya PKM. Iya. Karena Universitas Pendidikan Ganesha merupakan salah satu univ yang menerima hibah PKM itu sendiri. Iya. Jadi kenapa kita menugaskan agar mahasiswa baru ini tahu apa sih itu PKM, kemudian apa saja isi PKM tersebut. Nah, untuk isi dari dan persyaratan penyusunan PKM itu sendiri sudah tertera dalam buku panduan PKKMB, di mana dalam buku panduan itu telah kami cantumkan juga panduan penyusunan PKM ke-6 jenis PKM sendiri gitu. Jadi agar nantinya ketika sudah berkuliah di Undiksa, jika ingin membuat program kreativitas mahasiswa itu tidak bingung lagi bagaimana penyusunannya. Oke, jadi itu ya alasan kenapa sih tugas-tugas tersebut diberikan oleh kakak-kakak panitianya. Kalau boleh tahu kapan di-uploadnya atau diunggah untuk tugas-tugasnya itu sendiri? Jadi untuk tugas-tugas itu sendiri ada beberapa tenggat yang berbeda, kan? Jadi untuk tugas esai dan juga opini itu dibawa pada tanggal 15 Agustus, kemudian tugas PKM juga dibawa pada tanggal 15 Agustus, kemudian ada juga tugas video Independence Day itu juga diunggah di Instagram mereka masing-masing. Jadi itu sudah ada tenggat-tenggatnya yang tertera pada buku panduan. Jadi silakan baca buku panduannya agar tidak telat mengumpulkan tugas-tugasnya. Kapan di-uploadnya buku panduan kalau boleh tahu? Penguploadan buku panduan itu tanggal sudah sekitar 1 minggu yang lalu. Udah seminggu yang lalu gitu ya. Oke, kalau dilihat dari tugas-tugas yang diberikan dan sudah seminggu yang lalu juga di-upload, sepertinya kalau dicicil buatnya nggak terlalu banyak dan berat juga gitu ya. Kalau kalian nunggunya hamin-hamin ya mungkin akan pusing sendiri nanti gitu ya. Dan pemberian tugas ini saya rasa juga sebagai bagian untuk membiasakan para mahasiswa ya. Karena kalau kita udah kuliah itu biasanya lebih dari tugas PKKMB nantinya tugas yang diberikan oleh dosen-dosennya gitu. Oke, tapi tidak apa-apa, dibuat saja itu hitung-hitung melatih kemampuan kalian menulis ya, baik itu menulis esai maupun PKM. Jadi nanti kalau ada perlombaan semacam itu kalian bisa ikut serta juga. Oke, nah salah satu juga yang menjadi pertanyaan adalah terkait dengan waktu pelaksanaan dari PKKMB. Jam berapa sih kira-kira kehadiran? Karena masih banyak yang mengira bahwa PKKMB itu masih seperti zaman dulu nih, dimulainya dari dini hari sebelum matahari terbit sampai matahari udah nggak kelihatan lagi gitu. Kalau untuk tahun ini seperti apa? Baik, jadi sebenarnya ketika kita ingin memulai suatu kegiatan kan tentunya ada persiapan Kak ya. Iya. Apalagi untuk Undiksa itu mahasiswa barunya dari tahun ke tahun itu juga lumayan semakin banyak, bertambah ya. Beribu-ribu gitu. Iya. Jadi kami juga memerlukan waktu untuk mengumpulkan mereka semua agar nantinya kegiatan selanjutnya itu dapat berjalan dengan efisien dan juga lancar seperti itu. Jadi sesuai dengan buku panduan dari pusat untuk waktu PKKMB-nya itu akan dilaksanakan mulai pukul 7.30 sampai berakhir. Kami rancang usahakan itu akan berakhir pukul 16.30. Oke, setengah 5, dari setengah 8 ya, setengah 8 pagi sampai setengah 5 sore. Itu masih aman gitu ya, masih belum melewati jam waktu pulang kalau ada yang punya jam malam barangkali gitu ya. Ya masih ada waktu juga kalau mereka dapat tugas untuk hari selanjutnya gitu ya, untuk mereka mengerjakan. Luar biasa, jadi nggak usah takut lagi untuk para Ganesha muda Undiksa gitu ya. Kalian nggak akan dibuat bangun pukul 5 pagi gitu ya untuk kumpul di lapangan. Oke, nah kalau boleh tahu, adakah sesuatu yang wajib mungkin dibawa oleh para mahasiswa baru nantinya selama pelaksanaan PKKMB?
terkait dengan hal yang wajib dibawa. Oke, itu tentunya salah satunya adalah presensi. Iya. Ya, dimana salah satu itu adalah presensi, yang mana presensi itu akan menjadi suatu bukti bahwa mereka itu sudah hadir. Nah, karena di sini kehadiran mereka itu adalah salah satu hal yang paling besar nilainya untuk kelulusan kedepannya. Nah, selain presensi juga kami juga mewajibkan untuk setiap paruhnya mereka membawa makanan ketika mereka tidak berkehendak atau berkeinginan untuk pulang ketika istirahat paruh. Selain itu juga membawa tumbler, karena di sini kami juga menyediakan air untuk mereka mengisi ulang tumblernya. Oke, jadi itu ya lumayan tidak merepotkan lah ya yang wajib untuk dibawa gitu ya. Presensi sebagai bukti kehadiran, lalu makanan biar kalian tidak kelaparan yang jelas gitu ya, dan juga tumbler sendiri karena kalau misalnya airnya habis bisa diisi ulang, sudah disediakan oleh panitia. Oke, luar biasa sekali. Nah, terkait dengan kelulusan, pastinya ini juga menjadi pertanyaan karena di luar sana masih ada isu simpang siur nih terkait dengan sebenarnya perlu nggak sih sertifikat PKKMB itu sendiri. Kayak ada yang bilang perlu, ada yang bilang nggak perlu gitu kan ya. Biar tidak menimbulkan pro kontra terkait dengan kelulusan ini seperti apa. Apa syaratnya mahasiswa tersebut bisa dikatakan lulus, dan apa yang mengkategorikan mereka itu tidak lulus PKKMB, dan semisal nih ada yang tidak lulus nantinya apa yang akan mereka lakukan biar mereka bisa mendapatkan sertifikat tersebut. Dari Pur, silakan selaku ketua panitia. Oke, terkait kelulusan. Nah, untuk kelulusan ini tentunya ada beberapa kriteria yang tadi sudah dijelaskan oleh Ayu Triani, bahwasanya didominasi oleh kehadiran. Nah, untuk mungkin bagi mahasiswa baru atau Ganesha muda nantinya, jika memang ingin lulus itu cukup lakukan yang sederhana aja, hadir dan mengikuti kegiatan dengan baik. Dan juga mengerjakan tugasnya itu dengan serius. Nah, karena walaupun kehadiran itu merupakan kunci kelulusan, tetapi tugas itu juga penentu juga gitu. Ada bobotnya juga nanti. Gitu. Jadi ketika memang ada beberapa kendala itu sudah kami sediain solusinya dan sudah kami share pengumumannya juga. Tetapi kalau memang nantinya ada yang tidak lulus, itu masih bisa mengikuti kegiatannya di tahun depan, tahun berikutnya gitu. Jadi kalau memang tidak lulus di tahun ini, solusinya itu mengikuti di tahun depan. Oke, jadi untuk sertifikat PKKMB ini nantinya bisa digunakan ketika kita akan mendaftar wisuda ya? Iya. Jadi itu wajibnya kenapa para mahasiswa baru itu untuk mengikuti kegiatan PKKMB. Lalu misal nih ada pertanyaan, kebetulan saya saat di pertengahan PKKMB barangkali ada yang nggak terbiasa berjemur atau berdiri terlalu lama gitu ya, mereka jadi kurang enak badan. Kalau misalnya sehari atau 2 hari itu mereka izin karena sakit ya, karena jelas alasannya ya, itu apakah masih bisa mungkin mereka nantinya lulus? Terkait jika memang dari mahasiswa barunya sakit dan yang lain-lain itu, kami sudah memberikan solusi di mana itu mereka hanya perlu memberikan sebuah keterangan atau surat keterangan. Nah, kalau memang itu hanya demam biasa kan itu biasa dialami dan itu hanya ya mungkin 1 hari udah bisa ikut kembali. Tapi memang kalau ada penyakit bawaan dan yang memang itu kan ada yang mahasiswa baru itu alergi dengan sinar matahari, itu kami harap bisa memberikan sebuah rekam jejak medis ya. Itu nanti itu tidak akan kami memberatkan sekali, itu kami bebaskan karena itu kan berkaitan dengan kesehatan. Iya. Oke, biasanya juga saat pelaksanaan PKKMB itu kan sudah ada tempat khusus yang disediakan untuk divisi kesehatannya gitu biasanya ya, ada orang-orang PMI di sana. Jadi untuk mahasiswa baru yang barangkali seperti yang disampaikan Pura tadi punya penyakit bawaan, jika memang kalian kurang enak badan harus dibawa juga surat rekam medisnya ataupun surat keterangan sakitnya agar panitia juga punya dasar gitu ya, kenapa orang tersebut tidak ikut. Takutnya nanti yang lain melihat kok dia duduk-duduk meneduh gitu ya. Biar tidak saling salah sangka, biar sama-sama enak lah kedua belah pihak. Oke, nah itu tadi terkait dengan kelulusan, dan terakhir harapan kalian untuk para Ganesha muda Undiksa ke depannya seperti apa? Dari Ayu dulu. Jadi mungkin dari saya harapannya semoga melalui kegiatan PKKMB ini dapat benar-benar mengenalkan bagaimana itu kehidupan kampus nantinya, dan tentunya
mungkin dari kegiatan PKKMB ini akan sangat bermanfaat ya, mulai dari mereka mengenal satu sama lain dari berbagai fakultas dan juga jurusan, karena di kelompoknya itu kan sudah dibaurkan seperti itu. Mungkin dari Pura, Silakan. Kalau dari aku, harapan aku kepada Ganesha Muda nantinya bisa mengikuti kegiatan PKKMB ini dengan baik dan juga tentram. Iya. Tentunya kan di kegiatan ini sudah kami kemas dengan edukatif dan juga menyenangkan. Dan kami harap teman dari adik-adik semua bisa fleksibel dan enjoy mengikuti kegiatan PKKMB tahun ini. Oke, terima kasih waktunya Pura dan juga Ayu, dan juga terima kasih untuk sahabat Undiksa di luar sana yang sudah menyaksikan tayangan ini, terutama untuk kalian para Ganesha Muda Undiksa yang tengah bersiap gitu ya, mempersiapkan diri untuk mengikuti kegiatan pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru di Undiksa tahun 2023. Seperti apa yang sudah disampaikan oleh kedua panitia ini ya, ketua panitia dan juga koordinator divisi acaranya, bahwa kegiatan PKKMB tahun ini memang sudah dirancang semenyenangkan dan juga edukatif. Jadi untuk kalian jangan takut untuk mengikuti kegiatan pengenalan kehidupan kampus, agar kalian lebih siap lagi untuk masuk ke universitas dan kalian juga siap untuk menimba ilmu di sini. Demikian tayangan hari ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah menyaksikan. Jangan lupa di-subscribe untuk yang belum men-subscribe channel YouTube Universitas Pendidikan Ganesha. Dinyalakan juga lonceng notifikasinya agar kalian tidak tertinggal video-video menarik lainnya dari kami. Jika ada saran, masukan maupun pertanyaan, silahkan ditinggalkan di kolom komentar, dan jangan lupa share ke semua sosial media yang kalian punya agar semakin banyak yang tahu nih Ganesha Muda Undiksa apa saja yang harus dipersiapkan selama melaksanakan PKKMB. Saya Juniastiti pamit undur diri, sampai jumpa dan salam harmoni. Acara ini diproduksi oleh